خصوصا إلى المعلم هذا الكتاب سنة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat kesehatan, nikmat panjang umur. Dapat kita menyukurinya, yaitu menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan jangan dimatikan kita meninggalkan salat berjamaah, supaya kita rajin, tambah istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya, banyak umur, hajat kabul. Namanya kita ini harus mensyukur nikmat dari Bang. Duduk majelis ilmu, ada kesempatan lagi, masih diberikan Allah umur panjang, sehat, masih kawan duduk, masih alhamdulillah. Jadi kita banyak-banyak syukur buat Tuhan. Tinggal di kita belajar, hanya nambah ilmu. Itu bagus tadi daripada doa Abu Nuwas. Ujar orang lain Abu Nawas. Itu padahal kita doa Abu Nuwas terus saja. Itu bagus dibaca. Lawan Tuhan, mengadu lawan Tuhan. Kisahnya orang penuh dosa, kita ini penuh dosa. Di dalam surga ada cucuk, ada panas, dalam neraka ada tahan. Itulah kita manusia ini. Kita sambung sedikit lagi.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Artinya suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan janganlah berjagalah perbuatan dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh dahulu serulah mengajak lawan manusia, artinya mengajak kebaikan tadi. Yang lebih-lebih dahulu ialah anak istri kita dahulu, keluarga kita. Itu dulu kita ajak. Kita menyuruh kebaikan. Habis pulang jagalah daripada perbuatan yang mungkar. Kita dulu menggawi daripada menggawi yang ada baik. Itu jadi contoh. Apalagi kita bisi anak. Bila abahnya kayak itu menggawi kayak itu juga. Menggawi taat, hanya mengikuti taat orang tuanya. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Nah, disuruh bersabar kita. Ini Allah menyuruh lawan kita. Ada terjadi sesuatu bersabar. Aska diamlah, jangan ada yang main-main lah. Nah, kalau Aska mau main di luar aja ya. Jadi kita disuruh bersabar apa yang menimpa engkau ya Allah Ta'ala. Kita ini macam-macam namanya. Min sunnati Rasulillah ila sabar. Sunnahnya Nabi itu sabar termasuk. Kita ini jauh lagi dengan ujian para Nabi. Jauh. Orang saling kalingkingannya aja ada artinya. Kita biasa aja, masih biasa lawan ujian para Nabi. Bersabar bila ada ditimpa ujian dari oleh Allah. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya kata Habibullah Haddad keadaan hamba apabila dipukul atau dipenjarakan atau dicaci maki karena menunaikan hak-hak Tuhannya dan menyuruh mentaatinya serta melarang mendurhakainya. Adanya Habib Abdullah baik. Orang itu bilangnya tadi menukan hak kebenaran, sampainya di penjara, apanya dipukul, lebih baik itu ya Habib Abdullah Haddad. Kalau kita mungkin nggak ditahan kita atau penjara, tapi bagi mereka itu biasa aja. Yang Habib Rizik sampai berapa kali keluar sini, keluar masuk penjara, ini mengatakan hak. Itu masih ringan kan? Di penjara itu dibuatnya Habib itu masih ringan. Dipukul, dicaci masih biasa itu. Dibandingkan zaman Nabi dulu. Itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Apa aja para nabi dan rasul? Contohnya siapa? Nabi siapa di penjara? Nabi Yusuf. Penjara Nabi Yusuf. Itu adalah kebiasaan para nabi dan para rasul, para wali dan orang-orang soleh serta ulama yang beramal sebagaimana yang nukil dalam kabar-kabar mereka. Imam Abu Hanifah di penjara juga dulu. Ya Abu Hanifah wani mengatakan hak nang batil. Terus resiko sudah bagi mereka
anu kan ga amar ma'ruf nahi munkar ni. Tidak ada kebaikan di dalam sifat penakut dan kelemahan yang menghalangi apabila agama dan perlawanan terhadap orang-orang zalim dan fasik untuk menyadarkan mereka hingga mentaati Allah Tuhan sekalian alam. Adanya baik benar sifat penakut ini tidak baik. Ada orang yang mencaci agama, diam aja semuanya ada dalam bergerak. Paling ada satu orang barang wani untuk menegakkan kebenaran tadi. Ada satu orang ini selamat dah kita. Jadi kalau pian ada melihat para ulama, orang soleh, jangan langsung menyalahkan mereka. Wah, jangan apa aja, orang Habib ini, orang panjang aja terus ini, jangan terus ikut-ikutan. Karena presiden manut kebenaran juga. Kita obatkan dah. Ya, jangan Habib Rijik itu kalau ada untungnya sih. Malah sini di penjara. Ada dapat duit kah? Ada juga. Seandainya sidin dulu ke Makkah aja diam terus, senang Makkah ya. Tapi namanya Indonesia itu perlu itu turun ya. Karena kemarahan demi Allah dan kecemburuan ketika melihat perintah-perintahnya tidak ditaati dan dilarang-larangnya dikerjakan, yang dilarang Allah dikerjakan adalah kebiasaan para nabi dan siddiqin. Kebiasaan para nabi dan siddiqin itu gawiannya bila gawian Allah cemburu mereka, sarik marah mereka, kada taat lawan Allah Ta'ala. Tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ada cara lemah lembut, ada yang keras. Kayak Rasulullah juga tuh. Rasulullah terkadang sini keras juga, terkadang lemah lembut Nabi. Itu sifat Nabi itu. Diriwayatkan di dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaghdabu li nafsihi fa idza tuhika syai'un min hurmatillahi ta'ala lam yaqul li ghadabi syai'. Bahwasanya Rasulullah itu tidak marah untuk dirinya. Nabi kita kan marah, dihina orang kah, dicaci maki orang kah, diludahi orang kah, Nabi kan marah. Itu dari dirinya. Kalau kita marah lawan diri kita dihina. Jadi kalau ada menghina kita, jangan marah kita. Malahan kita berterima kasih lawan mereka tadi, karena mereka mantari pahala lawan kita. Yang penting diri kita baik. Bila kita diri kita emang ada baik, disambati orang, introspeksi lawan sambatan orang tadi. Oh, apakah aku ini salahkah? Apakah aku ini bujurkah? Itu aturannya. Jangan kita emang salah disambat orang, sarik kita. Itu ngaranya kada tahu diri. Nabi kita tuh dihina orang lah, caci maki orang. Apa Nabi kita tuh insanul kamil, tidak ada salah Nabi. Pokoknya ada kita disambat orang lah, introspeksi loh kita. Oh, emang salah aku. Introspeksi baik. Jadi teguran orang itu berarti Tuhan melalui si fulan tadi menegur lawan kita. Berarti Allah itu sayang kita, jangan marah kita. Selama kita emang salah. Tapi kalau kita bujur, perbaiki. Kalau kita bujur aja diam aja. Nah, itu Nabi lah, sifat Nabi.
Namun apabila larangan Allah Subhanahu wa taala tidak dituruti, tidak ada sesuatu pun yang bisa menahan kemarahannya Rasulullah. Karena awal menahan siapa aja. Kalau hak Allah diinjak-injak, Nabi lebih utama marah. Mana hadisnya ini? Kisah Nabi marah itu. Pada sangat pian Nabi kada pernah marah. Rasulullah malu. Ini hadis Nabi. Nabi itu marah ya mau. Tetapi selama itu hak Allah yang diremehkan, diinjak-injak. Tapi kalau hak dirinya dihinakan, dia ada marah Nabi. Tapi kita paham sudah. Paham marifatnya lawan Allah. Jadi gawian para wali itu dihina orang sampai orang macam-macam, dia aja malahan terima kasih. Pian bagus baca riwayat hidup aulia itu, karena itu membuat hati kita tenang. Membaca riwayat aulia itu miskinnya kayak apa kita baca, itu membuat hati kita tenang, karena menggambarkan sana kau ambil contoh lawan mereka para wali-wali tadi. Sedikit baca menakib aulia, baca menakib para tabi'in, para sahabat saleh, baca. Namanya Nabi kita kada makan, Nabi 3 hari kada makan. Berarti Nabi kita tuh fakir. Sampai 3 kali kan makan, 3 hari kan makan. Kalau kita sehari alhamdulillah masih kau makan. Kalau Nabi 3 hari Nabi kita ada makan. Sampai-sampai mengganjal batu. Sabar Nabi menghadapi. Kayak itu tuh kita harusnya menyontoh dari itu. Rasulullah SAW berkata mengenai Umar ibn Khattab, qauluhul haq wa ma lahu fin nasi fi sadiqin. Perkataannya adalah benar dan ia tidak mempunyai teman di antara manusia. Contohnya aja lah, kita tuh benar, contohnya aja. Umpamanya di pemerintahan, bebuhan umpamanya lah, ada nang wani, ada dipilih orang lagi, orang tuh jujur jadi pejabat, ada dipilih orang lagi. Kalau pian tahu di pemerintahan itu pecah-pecah juga. Roek. Ada nawan nih banyak ada dipakai orang lagi. Jadi pun para sahabat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu tuh khalifah. Kedua ini sembarangan memakan harta orang. Apik benar. Baca menakibnya Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Sidin penjabatnya khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab, Sidin hakun tiap hari memikul untuk para fakir miskin di sekitar Sidin yang Sidin pimpin. Itu kebenaran adanya. Kalau ini ngalih kayak cari kayak itu pejabat ngalih ini nang bujur-bujur menganyangi lawan masyarakatnya. Mungkin biar tahu di pemerintahan, kalau ada di pemerintahan qaulul haq wa ma lahu fin nas fi sidqin, perkataannya adalah benar dan ia tidak mempunyai teman di antara manusia. Kalau di kawan orang, kalau hakun kita ini bepandangan bujur-bujur aja ada kawan orang. Tetapi kalau orang itu bujur-bujur beriman, dia senang bisi kawan sama ini.
karena hanya untuk membaikkan dirinya juga. Wah, ini zamannya siapa menguntungkan aman deh, kalau menguntungkan dirinya kawan deh. Firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang mukmin yang dicintainya. Apa gambarannya? Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Kalau orang-orang bahari itu bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Jadi kita disuruh sifat lemah lembut itu. Dengan orang-orang mukmin itu memang disuruh. Yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, ini kisah kita orang kafir bahari lah. Ini kisah orang kafir bahari yang dimaksud oleh Allah. Tapi kalau orang kafir sekarang juga ada musuhi, kita harus bersifat keras juga. Tapi kalau orang kafir itu baik, ya ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir yang disuruh diperangi, ada kafir yang disuruh dijaga. Ya ada. Kalau musuhnya orang kafir itu dimusuhi, ada aturannya. Nah diperangi itu kan orang kafirnya, orang kafir yang memusuhi Islam itu nah diperangi. Tapi kalau orang kafir itu baik, itu kada boleh kita memerangi mereka. Malahan kita disuruh menjaga mereka. Itu disuruh. Itu jalan toleransi tadi itu. Selamanya kada menghinakan lawan agama kita. Maka jelaslah bahwa orang mukmin yang sempurna tidak bisa menahan dirinya ketika menyaksikan kemungkaran hingga ia mengubahnya atau dihalanginya untuk melakukan itu dengan sesuatu yang ia tidak mampu menolaknya. Ada nih di hadapan kita kemungkaran, menyaksikan kita kada bisa mengubahnya, menghalanginya dengan tangan kada bisa. Kalau kita tagur kena bahwalan, kayak apa caranya? Paling ada paling lemah iman kita, ada senang dalam hati, menolak dalam hati kita. Tapi kalau kawa kita menagurnya lebih hebat. Punya Al-Quran diinjak orang di hadapan kita kada membiarkan, pada kita uyuh badan, kocot badan. Harus wani kita. Umpamanya ada Al-Quran di orang di hadapan kita mendiamkan. Nah, sama kita menguai ini Al-Quran, terkadang kita ada sadar Yasin itu dia di bawah, ingat jangan mana. Ini masih ada orang yang Yasin itu jangan di bawah. Terus sebenarnya sama lah menghinakan Al-Quran juga. Tuh kita kada sadar Yasin, walaupun Yasin yang terjemah hargailah, walaupun terjemah hargai. Oh Yasin ada nak di bawah, karena kalau selamat itu siapa kan rehal, jangan piring. Oh masalahnya kan jangan piring lagi, rehal, nyaman tinggi. Kalau piring di bawah wara masih orang bahari apik benar mengaji orang bahari, jangan tinggiin tuhut di Al-Quran bujur ada bahari itu loh. Jadi orang bahari pengalaman ini kan ada Al-Quran diabaikan bara orang Yasin diselamatkan. Itu perlu perhatikan. Kalau diselamatkan rehal siapa jangan piring. Kalau piring dia rehal tinggi juga sedikit. Nah
Itu artinya kita menghargai Al-Quran. Orang bahari tahapus Al-Quran keselamatan mahalaran. Wah ini jarihan tahapus Al-Quran siapa mahalaran adalah mahalaran tuh ini. Bahari naik juz saja keselamatan bujur ada baca juz selamat naik juz satu juz anak menjalani juz kedua baca doa selamat dulu membawa lawak kepada guru. Bahari kayak itulah bahari kayak dulu bahari kayak itu baca doa selamat karena pulang naik juz kedua menjadi juz ketiga kuitan yang perhatikan gitu caranya. Jadi orang bahari itu berkaramat benar, Al-Qurannya berberkat benar. Al-Quran lebih berkaramat. Ini orang ahlul Quran bukan dan berkaramatnya semuanya berkaramat Al-Quran. Ini kan menghinakan Al-Quran itu sama menghinakan Al-Quran, tapi kada sadar baca yang Yasin di bawah itu sama, tapi kita ada sadar kita. Kalau ada nang itu ambil, anak menagur sendiri atau tersinggung ambil kita seorang. Nang ada di selamatan biasanya. Kalau ada pian mana kayak ini ambil. Itu berarti pian menyelamatkan ya tadi. Itu mah impact juga sadar dong ada. Lawan orang sama anak tadi ibu-ibunya kalau selamatan enggak dia anak kiri jangan pakai piring ini kebaikan ad-dinu nasihat agama itu nasihat jadi orang bari bakal amal naik jus bila sampai 15 baca lakatan bawa lakatan buntungnya itu jadi Al-Quran itu baca terus adapun orang munafik dan orang yang imannya sangat lemah, maka bila melihat kemungkaran mereka mengajukan alasan dan uzur yang lemah. Jadi para sahabat balik, para sahabat itu kalau sudah mendengar Nabi mau perang, kan mau Nabi kan mau mundur lagi. Itu salah satu sifat orang munafik. Sifat orang munafik itunya bila di hadapan waninya, tapi udah di anunya bisa mikir. Ya nang sahabat Nabi itu nang rasuah pernah terjadi sahabat Nabi itu waktu hadap perang, mereka tadi kada ikut perang. Jadi disuruh oleh Tuhan jangan mahirani mereka. Itu salah satu sifat orang munafik. Orang munafik ini bahaya bila di hadapan orang baik. Bila di belakang kita menghantam munafik namanya. Itu juga para sahabat tuh. Para sahabat dari ada juga yang munafik. Nah ikut lo Nabi tapi jadi terkadang jadi mata-matanya itulah penyusup. Dan tidak bisa menjadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi hujah di akhirat. Hujah Tuhan. Wahai fulan bin fulan, kenapa waktu agamaku engkau diam saja, agamaku dihinakan engkau diam saja. Kayak apa kita menghadap Tuhan? Tapi kalau Anda si fulan bin fulan ada, selamat kita sudah. Tapi kalau ada sama sekali, kita tetap tanggung jawab. Apalagi berhadapan dan disaksikan oleh mata kita tanggung jawab. Alih bang ini biar
mulai naik selamat kita ya Allah. Kalau bidang ini kita lain bidangnya bang ini, tapi ulun membacakan aja juga lain bidangnya sedikit-sedikit saja kita, cara dakwahnya berbeda-beda. Padahal lain ini kedua ini orang baca karena lain kita urusannya ini. Karena akhir zaman ini bisa terjadi gini, akhir zaman. Engkau lihat mereka awil dicaci maki atau dizalimi pada suatu harta mereka itu tidak bertindak sangat keras dan sangat marah. Nah, udah masalah harta mereka kan, wah melawan benernya sampai berkelahian. Berebut enggak itu tuh. Tapi kalau sudah hak Tuhan, diam aja. Padahal sebaliknya udah Tuhan lawan tegas gitu. Tapi kalau sudah masalah harta kita diam aja. Seharusnya kayak itu tuh orang-orang yang beriman, orang yang kokoh imannya begitu, itu gambarannya. Mereka memusuhi orang yang melakukan itu terhadap mereka dalam masa yang lama. Masalah harta aja biar waris lah atau siapa lah, bisa kan pikiran marah kita. Banding sana kan tampil yang di sana bisa kan pikiran ya Abdul Haddad. Mereka memusuhi orang yang melakukan itu terhadap mereka dalam masa yang lama, bisa lawas, bisa bahulannya bisa lawas, setahun 2 tahun 3 tahun kan pikiran. Padahal masalah sepele aja, masalah tanah aja. Ini kisahnya. Namun tidak berbuat apapun terhadap orang-orang yang terus-menerus berbuat kezaliman atau kemungkaran yang menyia-nyiakan hak Allah. Oh, kalau sudah hak Tuhan dia banyak. Kadang marah ada juga, didiamkan. Ini ada baik juga. Mereka marah karena membela agama Allah dan tidak marah untuk membela diri sendiri. Ya, itu yang disuruh. Bila agama Allah marahnya, bila untuk dirinya tidak membela dirinya, ada marahnya. Mereka putuskan hubungan dengan siapa yang mendurhakai Allah. Nah, mendurhakai Allah itu sama tuh orang sembahyang, ada sembahyang. Itu termasuk mendurhakai Tuhan katanya. Ini nangkau keras itu biar orang yang ada sembahyang itu jangan diberi zakat. Ini keras karena disuruh memusuhi mereka yang mendurhakai Allah. Melakukan orang meninggalkan sembahyang itu tata kadang-kadang durhakai Tuhan kadang-kadang durhakai Allah. Biar sarumah orang durhakai Tuhan sedang ada biar. Ada anak kita umumnya bini kita ada sembahyang, kita diam aja, lemah iman kita adanya. Tapi kalau hak Tuhan udah disia-siakan, kita harus menegur mereka. Mereka umumnya keras melawan kita, tambah keras kita. Tapi dengan bisa dengan lemah lembut dulu. Lemah lembut sudah, umumnya mengajak kebaikan sudah, hanya kita lantak keras sedikit. Mereka putuskan hubungan dengan siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah serta memusuhinya apabila tidak menerima kebenaran.
Mudah-mudahan selamat kita berdan. Dan mereka memaafkan siapa yang menganiaya atau memaki mereka, dimaafkan mereka. Kalau dirinya dihinakan, dimaafkan oleh mereka. Ini sifatnya para nabi, namanya hilim. Hilim itu artinya pemaaf, lambat marah, itu sifat hilim. Itu dimiliki oleh para nabi dan para aulia, dan kita pun bisa memiliki itu. Sedikit lagi. Maka lihatlah perbedaan di antara kedua golongan itu dan ikutlah bersama golongan yang terbaik di antara mereka yang paling lurus jalannya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu billah wasbiru innal arda Allah yurisuha may yasha'u min ibadi wal 'aqibatu lil muttaqin. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau di bumi Tuhan ini jangan macam-macam. Nama Al-Quran lupa ulang ayat Al-Qurannya. Disuruh kita wabaqusrubu, makanlah ya Tuhan, minumlah, wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Kita ini semuanya milik Allah Ta'ala. Kita akan mutar lawan Tuhan. Kisahnya aja kita yang kita. Sementara masih hidup, kalau sudah meninggal habis saya ada kisah kita, tinggal tanggung jawabnya jadi Tuhan. Abang umur sudah Tuhan, yang ada menang doanya, yang anu mungkin bisa juga. Jadi kita disuruh ingat kematian gitu. Apa dok? Lupa hadisnya. Disuruh mengingat akan kematian itu. Suruh kita ingat kematian. Karena tanggung jawabnya besar. Hidup kita itu jauh besar. Ada kegampangan ini. 1 rupiah pun akan ditanggung jawab. 1 rupiah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Radul ladzi yad'ani. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم فعلنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وضحنا فضل العارفين واجعلنا من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.